Jadi anak itu dalam Al-Quran statusnya itu ada 4. Jadi kalau seorang anak lahir ke muka bumi, kemudian dia dididik oleh orang tuanya, maka dia akan ada 4 status dalam kehidupan. Ini pesan sebenarnya untuk para ayah, untuk William, untuk Ahilman. Harus lebih banyak komunikasi dengan anak gitu. Yang sekarang terjadi adalah, mohon maaf, ayah hanya sekedar menjadi ATM berjalan kan. Ketika butuh duit, butuh uang, baru minta sama ayahnya. Nah, di antara kebijaksanaan Luqman dalam hidup adalah cara dia mendidik anak. Nah, di dalam ayat itu Allah sampaikan bahwa pondasi pertama yang harus disampaikan kepada anak kita pendidikan adalah tentang tauhid, akidah. Dan kalau kata Ahilman, ini yang dibutuhkan oleh rumah tangga baru ya, keluarga baru gitu ya. Kan banyak teman-teman yang sekarang pengen aku udah pengen nikah dan segala macam. Sebenarnya yang harus teman-teman pastikan adalah ilmu dalam pernikahan itu. Banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta. Tapi karena kurangnya ilmu dalam mencintai dan bahkan dalam mengurus rumah tangga itu. Iya nggak sih? Iya. Ya kalau sekedar cinta mah, ya saat menatap wajahnya, kemudian melihat apa yang dia hadirkan langsung jatuh cinta kan. Justru dalam menikah itu mungkin ketika hari H menikah, kita seperti raja dan ratu. Tapi kehidupan setelahnya adalah besoknya. Ini mau dibawa kemana? Makanya ilmu itu penting. Visi misi keluarga itu penting. Grand design-nya penting. Dan ini menarik sekali obrolannya. Jadi anak itu dalam Al-Quran statusnya itu ada 4. Jadi kalau seorang anak lahir ke muka bumi, kemudian dia dididik oleh orang tuanya, maka dia akan ada 4 status dalam kehidupan kita. Pertama, anak bisa menjadi perhiasan, zinatul hayati dunia. Perhiasan itu kayak gimana ya, Ahilman? Perhiasan itu sesuatu yang bisa membuat kita mulia. Contoh gini, nanti kalau anak kita sekolah, kemudian dia berprestasi, maka yang akan disebut namanya siapa? Orang tuanya. Ini pinter banget ini. Orang tuanya siapa ya? Atau anak siapa ya? Ke bawah gitu. Jadi perhiasan. Bahkan kita seringkali karena perhiasan ya, membawa anak itu menjadi sesuatu yang sering kita tampilkan ke orang. Iya nggak sih? Iya. William misalnya nih, si anak kita nih Jana misalnya, baru bisa duduk, cerita ke semua orang. Bener. Iya kan? Bener, baru bisa ngelihat ayahnya, baru bisa senyum tuh, ya Allah gitu, kebanggaan banget gitu. Ya bahkan satu kali ada bercanda begini, oh Ustaz, alhamdulillah anak aku mah ranking 3 katanya. Oh ya? Dari berapa orang? 3 orang. Berarti ranking terakhir gitu kan. Tapi tetap ada kebanggaan, itu namanya zinatul hayati dunia. Nah yang kedua, anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, perhiasan mata, penyejuk hati. Bahkan ada doanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa maksudnya Ahilman? Segelisah apapun kehidupan kita di luar rumah. Misalnya Wildan sedang punya masalah di luar nih. Pulang ke rumah, lihat anak. Itu seakan-akan masalah kita selesai gitu. Benar. Iya enggak? Iya. Ada tatapan-tatapan yang tak didapatkan kecuali saat menatap anak kita gitu. Dan Ahilman merasakan sekali gitu. Dulu Ahilman kerja di salah satu perbankan, kemudian pulang itu kan pelik ya, kerja di bank tuh pelik banget dan karena target. Ketika pulang lihat anak saya, itu seakan-akan gak ada beban gitu, bahwa ya Allah dialah yang bisa menyejukkan hati kita gitu. Itu yang kedua. Tapi nauzubillah min dzalik, ada yang ketiga, yang keempat, yang ini mudah-mudahan kita dijauhi dari keadaan kita. Anak itu bisa menjadi fitnah dalam kehidupan orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakku bisa menjadi fitnah dalam kehidupanmu. Fitnah tuh kayak gimana? Sebaliknya dari yang tadi. Anak kita bikin hal yang salah, mungkin kita nggak tahu kan, tapi orang akan nyari tahu itu anak siapa. Satu kali ada seorang anak yang bikin kriminal misalnya, orang tuanya di rumah aja, tapi pihak kepolisian akan nanya ini anak siapa, bahkan orang tuanya nggak tahu gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini nauzubillah, anak itu bisa menjadi musuh. Innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Anak bisa menjadi musuh bagi kamu sekalian. Sekarang mungkin kita mendengar ya, ada anak yang memenjarakan ibunya. Pernah dengar gak tuh, ada di media massa, ada seorang anak yang kemudian sama ibunya bersikeras, bersitegang karena urusan harta warisan dari ayahnya gitu.
Jadi ayahnya meninggal, kemudian dia meninggalkan warisan, ibunya masih ada. Maka dia menuntut kepada ibunya sampai memenjarakan ibunya gara-gara urusan itu. Dulu kita pernah dengar ada kisah Sang Kuryang ya, yang mencintai ibunya Dayang Sumbi. Dulu itu entah berapa gitu. Sekarang kita menemukan, mohon maaf ya, seorang anak memerkosa ibunya ada. Membunuh ayahnya karena anaknya minta motor tapi ayahnya nggak punya kemampuan, sampai dia membunuh. Ya satu sisi ini juga satu peringatan bagi kita. Tinggal pertanyaannya ketika nanti kita punya anak mau dibuat seperti apa gitu. Karena ini bisa terjadi dah. Anak bisa menjadi perhiasan, anak bisa menjadi qurrata ayun, atau anak bisa menjadi fitnah dan menjadi musuh. Nah, berarti kan kita maunya yang satu dan kedua ini. Nah, ternyata yang mempengaruhi ini semua adalah pendidikan gitu ya, lingkungan yang dihadirkan oleh orang tuanya. Makanya dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi semuanya baik sebenarnya. Fa abawaihi, maka keadaan orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Bahasa lainnya adalah berarti peran orang tua itu sangat vital, sangat penting sekali. Makanya menyesal banget sih orang yang kemudian Allah berikan kepercayaan amanah seorang anak, tapi dia tidak menyiapkan ilmunya gitu, untuk mendidik anak-anak gitu. Dan ya Wilan mungkin merasakan ya, makin berangsur-angsur usia Zana makin besar. Ya balik lagi, kegelisahan tuh pasti ada, kekhawatiran tuh pasti ada. Dan juga saya mau ada satu pertanyaan sih Kang, mungkin ke Kang Hilman nih. Ini saya kepo juga gitu ya, kira-kira saya kan ngelihat di luar sana banyak juga orang tua yang mungkin backgroundnya nggak terlalu agamis atau gimana, tapi anaknya mungkin bisa agamis. Ada juga ya orang tua yang backgroundnya agamis banget, tapi anaknya justru malah jadi rebel, malah jadi malah jadi membangkang dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya apakah orang tua yang seperti apa gitu loh Kang, yang kira-kira paling cocok untuk anak? Soalnya kan kalau misal ini salah satu ketakutan saya gini sebagai orang tua, kalau misal saya terlalu mengukung prinsip-prinsip let's say agama ke dalam suatu anak, nanti takutnya ada prasangka dalam anak itu bahwa Islam itu seperti ini, Islam itu banyak larangan apa segala macam. Ya, yang saya takut seperti itu gitu kan. Kalau mungkin dari Kak Hilman bisa ngasih nasihat gitu ke saya. Ya kita juga ya benar menemukan banyak, ada yang orang tuanya soleh baik ya, bahkan mungkin ustadz gitu, tapi ya anaknya tidak hadir tumbuh seperti apa yang seharusnya orang lain lihat gitu. Ya ini juga otokritik bagi Ahilman gitu. Mungkin Ahilman dikenal sebagai ustadz gitu, sekarang punya 2 anak perempuan yang notabene ujiannya barangkali akan jauh lebih besar gitu kan, bagaimana cara menjaganya dan segala macamnya. Itu juga kekhawatiran tersendiri gitu. Tapi ya balik lagi gitu, bahwa Allah itu tidak akan pernah mengingkari dan membohongi usaha hambanya gitu. Ya tugas kita kan memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya. Jadi setelah kita memberikan nama, kemudian ya menghadirkan akikah buat dirinya, membesarkannya, mendidiknya. Kalau sudah pada masanya ternyata dia tidak sesuai dengan kemauan kita, ya balik lagi, berarti kita harus sabar menyikapi itu semua. Tetapi kita harus evaluasi, barangkali mungkin pendidikan kita yang keliru gitu, yang dihadirkan. Maka di dalam surat Luqman itu ayat 12 sampai 19, nanti Wilan bisa baca ya. Di situ ada pola pembelajaran yang Luqman sampaikan kepada anaknya. Luqman tuh hebat kan, bukan nabi, bukan rasul, bahkan kalau bicara strata sosial hanya seorang hamba sahaya di sebuah kerajaan, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Nah, di antara yang paling keren itu salah satunya karena Luqman punya sikap Al-Hakim. Makanya kan Luqmanul Hakim, ya. Itu gelar yang langsung Allah hadirkan buat Luqman, saking bijaknya. Nah, di antara kebijaksanaan Luqman dalam hidup adalah cara dia mendidik anak. Nah, di dalam ayat itu Allah sampaikan bahwa pondasi pertama yang harus disampaikan kepada anak kita pendidikan adalah tentang tauhid, akidah. Jadi jangan dulu bicara tentang hukum. Kan yang Wilan khawatirkan adalah bab hukum kan, bab ini boleh, ini nggak boleh, ini gitu kan. Jadi seakan kita punya dogma terhadap anak menjadi keras. Makanya di dalam agama kita gitu, dalam Islam, yang Luqman pertama kali kasih itu fondasinya tauhid. Artinya bahwa la tusyrik billah kan gitu. Janganlah engkau menyekutukan Allah.
mengajar untuk bersyukur dengan keadaan apapun, terima apa adanya. Sebelum kita bicara tentang sesuatu yang harus keras kepada dia gitu. Nah, ini sebenarnya adalah kritik bagi banyak orang tua hari ini kan. Banyak orang tua hari ini yang perbincangannya langsung kepada anak, nah ini nggak boleh, ini boleh, ini. Sehingga anak merasa terbebani. Ujungnya dia mencari jalan lain yang kalau jalannya benar nggak masalah. Kalau jalannya kebablasan salah, yang menjadi repot kan orang tuanya. Berarti yang salah apa, Hilman? Berarti yang salah adalah pertama nggak dihadirkan tentang bagaimana pelajaran tauhid kepadanya. Tingkatannya nggak langsung ke atas gitu. Harusnya tahapan-tahapan dulu. Nah, makanya mungkin harus ada dialog dengan keluarga di tengah gitu ya, komunikasi. Coba Hilman tanya nih, menurut Wildan yang harus banyak komunikasi dengan anak tuh ibu atau ayah? Harusnya ayah, dua-duanya sih. Nah, kan kita seringkali menemukan yang banyak komunikasi itu ibu ya. Iya. Padahal di Quran ternyata ayah dan ibu dengan anak itu cuma disebutkan 2 kali percakapannya. Tapi kalau ayah dengan anak disebutkan 6 kali percakapannya. Apa maknanya? Ini pesan sebenarnya untuk para ayah, untuk Wildan, untuk Ahilman. Harus lebih banyak komunikasi dengan anak gitu. Yang sekarang terjadi adalah, mohon maaf, ayah hanya sekedar menjadi ATM berjalan kan. Ketika butuh duit, butuh uang baru minta sama ayahnya. Selama ini hidupnya dengan ibunya. Bahkan ada penelitian yang cukup ngeri sih kalau untuk Ahilman. Ada penelitian 65% katanya anak di Indonesia itu nggak kangen sama ayahnya. Satu kali dibuat simulasi tuh dan ada foto ayahnya sama foto mainan. Dia ditanya, kalau kamu mau milih lebih baik kehilangan ayah kamu atau mainan kamu? Apa jawaban dia? Mainan. Lebih baik kehilangan ayah aku. Kenapa katanya? Karena selama ini yang sering kali nemenin aku main adalah mainan aku. Sedangkan ayahku nggak pernah punya waktu untuk main bersamaku. Ahilman nggak nyalahin para ayah yang bekerja mungkin panjang gitu ya, tidak. Maksudnya silakan Anda bekerja, tapi ketika Anda di rumah Anda punya quality time yang baik bersama anak kita. Yang salah adalah udah mah di luar dia sibuk, sampai rumah dia masih sibuk dengan gadgetnya gitu loh. Sehingga dia nggak punya kesempatan bersama anak. Ini yang keliru gitu. Dan ini masalahnya gitu. Katanya begini, kalau seorang anak tidak dekat dengan ayahnya, maka akan ada kecenderungan karakter yang dibangun itu menjadi hilang dalam hidupnya. Contoh begini, kalau Wildan punya anak perempuan, ketika anak perempuan tidak dekat dengan ayahnya, maka jangan salahkan ketika dia tumbuh dewasa, dia akan kehilangan portofolio laki-laki yang hebat dalam pandangannya. Ujungnya adalah ketika ada pemuda yang mendekati dia, dia akan mudah ngikut perasaannya. Akan mudah banget gitu untuk kemudian memasrahkan perasaan dia karena dia nggak punya portofolio laki-laki yang hebat seperti dalam diri ayahnya. Begitupun juga dengan anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya, maka saat dia tumbuh dewasa, dia akan kehilangan sifat laki-lakinya. Sifat setia, tanggung jawab, berkorban, berani, itu kan sifat laki-laki gitu. Jadi gimana Ahilman? Ya kalau Ahilman selalu bilang begini bahwa kalau di rumah tangga ibu disebut dengan sekolah yang pertama, Madrasatul Ula, maka kepala sekolahnya adalah ayahnya. Yang dimana dia akan bikin grand design, visi, misi, rumah tangganya mau dibawa kemana. Nah sekarang juga buat Wildan dan Uti harus segera berpikir ke arah sana sih sebenarnya. Ini mau dibawa kemana ya? Ya bener lah sekarang udah punya Zana. Nanti makin dia besar, ya kita rumah tangga ini mau dibawa kemana gitu. Punya visi misi. Nah kalau Ahilman tanya ke Wildan nih, apa nih visi misi rumah tangga atau keluarga? Udah sering ngobrol nggak sama Uti gitu? Kalau misalnya kita sih sebelum nikah kan biasanya ada proses ta'aruf ya. Kalau misalnya kita sih udah setuju gitu bahwa visi misi keluarga kita itu menjadikan diri kita sebermanfaat mungkin dan menjadikan itu sebagai bekal untuk bisa bersama lagi di surga kayak gitu. Jadi memang poin yang ditekankan itu kebermanfaatan gitu. Jadi mungkin kira-kira hal apa nih yang diri kita yang bisa dilakukan di masyarakat bermanfaat sehingga banyak orang yang terbantu dengan apapun itu yang kita miliki dan akhirnya itu bisa jadi ya cara kita untuk memantaskan diri untuk bisa bersama dengan Allah lah di akhirat kelak. Kalau misalnya dari keluarga saya sih seperti itu Kang. Tapi emang apa yang tertulis dengan bagaimana melakukannya kan biasanya realitanya ada memang susah gitu Kang.
untuk selalu mengingat itu gitu kan, yang namanya manusia gitu ya, ada futurnya, ada lagi naiknya, ada turunnya. Kadang-kadang memang ada melenceng dikit dan memang sadar gitu bahwa tugasnya saya sebagai kepala keluarga ini emang untuk memastikan bahwa seluruh awaknya, seluruh ininya tuh tetap fokus terhadap tujuan itu gitu. Betul ya. Dan kalau kata Ahilman, ini yang dibutuhkan oleh rumah tangga baru ya, keluarga baru gitu ya. Kan banyak teman-teman yang sekarang pengen aku udah pengen nikah dan segala macam. Sebenarnya yang harus teman-teman pastikan adalah ilmu dalam pernikahan itu. Banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu dalam mencintai dan bahkan dalam mengurus rumah tangga itu. Ya nggak sih? Iya. Ya kalau sekedar cinta mah, ya saat menatap wajahnya, kemudian melihat apa yang dia hadirkan langsung jatuh cinta kan. Justru dalam menikah itu mungkin ketika hari H menikah, kita seperti raja dan ratu. Tapi kehidupan setelahnya adalah besoknya. Ini mau dibawa kemana? Makanya ilmu itu penting. Visi misi keluarga itu penting. Grand design-nya penting. Agar kemudian ketika ada konflik di dalam perjalanan rumah tangga itu, kita tetap akan stay gitu bahwa oke, ini konflik itu hanya sekedar belokan gitu. Yang kita sedang, atau enggak tanjakan lah, yang kita sedang mengarungi perjalanan hidup ini gitu. Makanya ya penting sih ini untuk teman-teman menyiapkan ilmunya terlebih dahulu gitu sampai kita melangkah. Walaupun juga yang sudah menikah kayak Wildan, Ahilman juga terus harus belajar kan. Karena ya rumah tangga itu adalah sekolah yang paling lama, dimana kita saling belajar gitu. Iya, betul. Dan jangan kira bahwa rumah tangga itu enak ya udah nikah, enak. Ya memang enak gitu, tapi tidak seenak yang kita bayangkan. Dalam tanda kutip kita harus terus belajar ya. Makanya nanti ada rumus, dan kalau Ahilman nih sama Teh Lina rumusnya adalah selalulah mengatakan kepada Allah ini yang terbaik. Jadi Ahilman punya istri, maka tanamkan di hati Ahilman bahwa ini istri Ahilman yang terbaik, ini perempuan yang terbaik buat Ahilman. Begitupun juga istri harus bilang bahwa ini adalah suami saya yang paling terbaik gitu ya buat hidup saya gitu. Begitupun juga dengan keadaan apapun ya, kaya, miskin, lapang, sempit, itu tetap dijadikan sebagai momen untuk kemudian bilang kepada Allah bahwa thanks God, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, ini yang terbaik bagi saya. Jadi kalau kita sudah melihat itu maka akan timbul rasa syukur kan. Iya, makanya dalam Al-Quran kan Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmatku maka aku akan tambahkan. Nah, yang ditambahkan tuh bukan dalam tanda kutip rezekinya gitu ya, kemudian hartanya, bukan. Tapi yang ditambahkan itu adalah rasa cukup kita atau rasa lapang kita untuk menerima apapun yang Allah hadirkan. Dan kunci rumah tangga yang baik adalah bersyukur, kalau kata Ahilman. Jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah bahwa ya Allah terima kasih yang Kau hadirkan istri saya gitu ya, perempuan ini yang mungkin dididik berapa lama oleh ayahnya, tapi dengan ikhlas ayahnya menyerahkan kepada saya laki-laki yang saya ini siapa sebenarnya gitu. Begitupun juga seorang istri harus kemudian bilang sama Allah, ya Allah makasih Engkau tanamkan kelembutan hati pada suami saya yang dia mau banting tulang bagi saya gitu. Jadi berapapun yang suami Anda berikan kepada Anda, wahai para istri, tetap terimalah gitu sebagai bentuk kesyukuran. Dan cara istri mendukung suami itu kalau kata Ahilman bukan hanya sekedar misalnya membantu ya, ikut dagang, ikut bisnis, atau juga misalnya dengan ikut bekerja bareng-bareng. Oke, itu iya gitu. Tapi kadang ada cara tersendiri yang sebenarnya Allah lebih ridhoi dari seorang istri ketika mendukung suaminya. Dengan cara apa? Berdoa. Ahilman misalnya kan punya istri yang notabene mungkin nggak tampil ya. Istri Ahilman tuh kan istilahnya di belakang layar banget lah, ibu rumah tangga banget gitu. Banyak orang yang kemudian nanya, Ustadz kok istrinya nggak pernah diajak, istrinya nggak pernah mau tampil atau seperti apa. Mungkin kelihatannya kayak nggak apple to apple gitu, tapi justru Ahilman merasa bahwa barangkali doa istri Ahilman di sepertiga malam lah, di sholat duha lah, yang dengan tulus mendoakan suaminya itulah yang melancarkan kebaikan bagi suaminya. Jadi jangan pernah mengukur segala bentuk apapun yang dikasih oleh pasangan kita tuh dengan hal yang sifatnya materi gitu. Terlihat gitu. Kadang doa-doa itu jauh lebih penting. Ya sama dengan suami kan. Ridho suami itu kan ternyata yang lebih penting daripada apapun. Ada suami yang mungkin ngasih harta banyak, tapi di hatinya dia tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan gak ridho dengan istrinya. Itu hati-hati. Ya mungkin lebih baik seorang suami yang ngasihnya sedikit dan tapi dia ridho dengan keadaan istri. Maka
selain syukur tentu sabar gitu. Makanya rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang syukur dan sabar. Ketika dikasih kenikmatan dia bersyukur, ketika dia dikasih kesedihan atau keburukan maka dia bersabar. Dan benar, visi kita itu bukan dunia, tapi visi kita ini adalah surga. Banyak rumah tangga yang hanya sekedar ingin mengejar kebahagiaan dunia, tapi dia lupa bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah urusan akhiratnya, yaitu surga. Sekarang kita mau mengejar kebahagiaan dengan cara apa misalnya? Ada istri yang bilang gini, Ustadz aku mah pengen banget punya suami yang kaya. Nggak jaminan kok. Banyak suaminya yang kaya tapi istrinya nggak bahagia. Karena ketika suaminya diuji dengan kekayaan malah dia selingkuh. Dia mencari perempuan lain. Bukankah laki-laki kalau sudah keren jadi banyak maunya? Jadi banyak macam-macamnya dan segala macamnya. Ada yang kemudian mungkin mengejar jabatan, ternyata tidak lantas jadi bahagia juga dengan itu semua. Jadi kebahagiaan itu adanya di mana? Adanya di hati. Maka jangan pernah mencari kebahagiaan, tapi ciptakanlah kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah baru kamu akan bahagia. Masya Allah. Gitu ya kan? Jadi Ahilman senang banget bisa ketemu Wildan hari ini. Mudah-mudahan terus bersyukur ya dengan keadaan rumah tangganya hari ini. Ya mungkin di saat pandemi ini kondisinya tidak lebih baik secara ekonomi, tapi yakinlah ini adalah loncatan gitu untuk naik kelas. Ya, ujian yang Allah hadirkan buat Wildan dan Uti juga naik kelas. Barakallah, mudah-mudahan bisa menjadi ayah dan ibu yang baik. Amin, amin ya Allah. Ingat terus apa yang sering kita bicarakan gitu ya. Ingat visi misi kita, bikin grand design keluarga kita mau seperti apa. Ya mudah-mudahan Allah kasih kebaikan. Ya, makasih udah mampir untuk ngeteh bareng. Makasih juga nih. Walaupun tadi datang berdua, sekarang tinggal sendiri. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak obrolan Ahilman bersama Awildan, dan mohon doanya mudah-mudahan kita juga bisa diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjadi ayah, menjadi suami yang baik ya di tengah rumah tangga dan keluarga kita. Jangan lupa terus saksikan ngeteh ngebahas tentang hidup bersama Ahilman Fauzi, dan kita akan nanti hadirkan tamu-tamu istimewa lainnya untuk bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa ngeteh hari ini, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Ahilman Fauzi dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ahilman Fauzi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Ahilman sih melihat satu rumus ya dalam menyikapi setiap kemauan kita itu dengan kekuatan doa gitu. Ya, ini juga pesan buat teman-teman semua yang barangkali punya hajat, punya keinginan, jangan pernah lepaskan kekuatan doa dalam kehidupan kita. Karena ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu kekuatannya orang beriman atau senjatanya orang beriman. Sesulit apapun kehidupan kita, kalau sudah ada doa sebagai senjatanya, maka pasti Allah akan mudahkan. Bahkan memang juga Allah menyampaikan seperti itu dalam beberapa ayatnya. Sesuatu di di ujung jalan kelihatan, tapi sesuatu di pelupuk mata kita nggak kelihatan. Iya nggak? Iya, betul. Dan ya alhamdulillah Allah kasih jodoh. Makanya teman-teman hati-hati dengan orang-orang yang dekat dalam kehidupan kita. Jangan-jangan dia jodoh kita gitu. Benar ya kan? Benar banget. Makanya kalau kata Ali bin Abi Thalib ada satu ungkapan yang bagus banget. Janganlah mencintai orang berlebihan, karena satu saat bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu benci. Janganlah membenci orang juga berlebihan, karena satu saat bisa jadi dia yang akan kamu cintai. Jadi ya biasa aja, jangan-jangan teman dekat kita ini adalah jodoh kita gitu.